Selamat pagi para siswa. Jumpa lagi dengan Pak Bambang dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Apa saja di dalamnya? Kita akan mempelajari klasifikasi materi, B. pemisahan campuran, dan C. perubahan materi. Ya, ada 3 subbab. Kita masuk ke dalam subbab A, klasifikasi materi. Materi itu macam-macam ya. Materi itu benda, zat padat, zat cair, zat gas, dan kita juga akan mempelajari unsur, senyawa, serta campuran. Baik, kita belajar dulu tentang materi. Yang pertama, materi itu apa toh? Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kalau kita lihat karakteristik benda berdasarkan wujudnya, ya, berarti benda itu ada yang benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Tetapi kalau kita lihat materi itu berdasarkan perubahan wujud bendanya, berarti benda itu bisa mencair, benda itu bisa membeku, benda itu bisa menguap, benda itu bisa mengembun, dan benda itu bisa menyublim. Ini dari materinya. Sekarang kita belajar tentang sifat dari benda, ya. Tadi disebutkan padat. Biasanya padat itu bentuk dan volumenya tetap. Kalau cair itu biasanya, padat itu contohnya apa? Contohnya adalah kayu, ya, papan kayu, ya, itu benda padat. Cair, volumenya tetap tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contoh, air dimasukkan ke dalam baskom, dia akan seperti baskom. Dimasukkan ke dalam gelas seperti gelas. Bila dimasukkan ke dalam botol seperti botol. Yang terakhir, sifat bendanya adalah gas. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Nah, ini kita contohkan balon, ya. Nah, peristiwa skema perubahan wujud benda kita sudah mengenal sejak SD, bahwa benda padat menuju ke gas itu namanya menyublim. Kebalikannya dari gas ke padat namanya mengkristal. Dari padat menjadi cair maka disebut mencair. Kebalikannya dari benda cair ke benda padat berarti membeku, ya. Kemudian dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Kebalikannya dari gas ke cair itu namanya mengembun. Nah, pada grafik atau gambar di sini merah berarti maksudnya adalah memerlukan kalor, memerlukan panas. Sedangkan yang agak abu-abu itu melepas kalor, ya. Itu. Kemudian sekarang kita belajar tentang bagian 2, unsur, senyawa, dan campuran. Tadi kita melihat materi terdiri dari 2 bagian, yaitu satunggal dan campuran. Murni satunggal atau campuran. Ya, satunggal terdiri dari 2, yaitu unsur dan yaitu senyawa. Kemudian campuran itu terbagi juga menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ini mari kita memperdalam. Baik, untuk unsur itu apa tuh unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom.
Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan unsur molekul. Jadi menurut bagan peta Dena ini unsur menjadi dua, unsur tunggal dan molekul unsur. Contoh unsur tunggal, argentum, ya disingkat Ag, aluminium, Al, dan aurum atau emas, Au. Sedangkan untuk contoh molekul unsur, hidrogen H2, klorin Cl2, iodin I2, nitrogen N2, dan oksigen N2. Untuk penulisan lambang unsur ini dikemukakan pertama kali oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 hingga 1848. Aturan penulisan lambangnya sebagai berikut. 1. Menggunakan satu huruf kapital, contohnya N, nitrogen, C, karbon, ya. 2. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Misalkan suprum maka ditulis Cu, natrium ditulis Na. 3. Menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua, huruf khas, ditulis dengan huruf kecil. Contohnya magnesium, maka ditulisnya Mg. Zinkum atau seng, itu Zn. Jadi tidak boleh ditulis Ma atau tidak boleh ditulis Zi. Ini menggunakan huruf khas, ya. 4. Menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh unun trium itu ditulis uut, dan unun septium maka ditulis uus, ya. Itu salah satu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita melihat contoh nama-nama unsur dan lambang-lambang dari unsur. Kamu lihat, bisa dilihat pada halaman 98 dan 99 buku biru, buku paket IPA, ya. Nah, ini contohnya. 1. Suprum, nama latinnya, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. 2. Natrium, nama Indonesianya natrium, lambangnya Na. Nama latinnya ferrum, nama Indonesianya besi, lambangnya Fe. Nama latinnya plumbum, nama Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Stannum, nama latinnya, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Rutherfordium, nama Indonesianya Rutherfordium, maka lambangnya Rf. Kamu bisa melihat pada halaman 98 dan 99 contoh-contoh unsur yang lain, ya. Silakan cari sendiri di buku. Maka kita sekarang memahami sifat-sifat unsur logam, non logam dan semi logam, ya. Sekarang kita belajar dulu tentang logam. Apa tuh sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya dia adalah penghantar listrik dan panas yang baik atau disebut konduktor, ya. Mengkilap, ya, kemudian kuat, ya, kemudian dapat ditempa dan dibengkokkan, tidak leleh pada suhu yang tinggi, dan pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg, ya, zat cair, itu berbentuk zat cair. Apa tuh itu Hg? Silakan kamu lihat pada halaman 98 dan 99 di buku IPA. Sekarang kita lanjutkan tentang contoh non logam, ya. Contohnya non logam. Sifat-sifatnya kurang baik menghantarkan listrik dan panas, maka disebut isolator. Tapi kebalikannya tadi, kalau baik menghantarkan listrik dan panas disebut konduktor. Kemudian tidak mengkilap, kemudian rapuh, tidak dapat dibengkokkan, tidak leleh pada suhu rendah,
ya, pada suhu rendah. Pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali Br. Nah, ini juga silakan kalian buka pada unsur lambang-lambangnya. Br itu adalah zat padat, ya. Kemudian contohnya karbon, klor, nitrogen dan iodium. Ini contoh dari non-logam. Sekarang kita yang terakhir yaitu sifat-sifat dari semilogam, dari unsur, ya. Semilogam itu ciri-cirinya apa? Unsur semilogam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semilogam bersifat semikonduktor, ya, atau dikatakan semi-isolator. Kemudian contohnya adalah silikon, boron, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Ini sifat-sifat unsur logam, non-logam, serta semilogam. Para siswa, para ahli kimia telah mendaftarkan unsur-unsur yang ada di bumi ini, yang ada di alam, dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur. Nah, para ahli tersebut tergabung dalam IUPAC atau International Union of Pure Applied and Chemistry. Nah, tabel periodiknya bisa kamu lihat pada gambar dan dapat kamu lihat pada buku halaman 100, pada buku paket halaman 100. Kita lewati ya. Sekarang kita belajar tentang senyawa, ya. Senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia, ya, melalui reaksi kimia. Nah, siapa saja yang termasuk senyawa? Contohnya amonia, dalam rumus kimianya NH3, penyusunnya nitrogen dan hidrogen. Gula pasir, oh ini namanya panjang, C12H22O11, terdiri dari gula itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Urea, air, garam dapur, karbon dioksida. Silakan nanti kalian pelajari sendiri unsur-unsur senyawa tersebut, ya. Sekarang sifat-sifat senyawa. Satu, terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Dua, memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya atau pendahulunya. Tiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Empat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Lima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi, ya. Nah, berdasarkan unsur-unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya apa? Contohnya asam luka atau asam asetat dan gula pasir. Kemudian senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon atau C, dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya pasir, garam meja, ya. Ini unsur-unsur dari senyawa anorganik. Tadi kita belajar tentang unsur senyawa, sekarang tentang campuran. Apa toh itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Nah, ciri-ciri campuran sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap.
Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Ya, tadi kita belajar tentang campuran. Berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang campuran. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, campuran yang tersusun atas 2 jenis atau lebih. Unsurnya antara O2 atau oksigen atau unsur H2 atau hidrogen. 2 campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Campuran itu antara senyawa CO dan senyawa H2O atau air. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Campurannya antara O2 dan H2O, oksigen dan air. Nah, sekarang kita melihat campuran berdasarkan sifat zat penyusunnya. Campuran dibedakan menjadi 3. 1. Campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contohnya, udara tersusun atas beberapa gas, O2, N2, dan gas yang lain. 2. Campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja. Baja itu paduan logam antara besi dan karbon. Contoh yang lain kuningan, itu paduan antara tembaga dan seng. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Ya. Berikut, campuran antara zat padat dan zat cair. Campuran homogen. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri campuran homogen adalah tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Ini contoh adalah campuran, ciri-ciri dari campuran homogen. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Ya. Yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contohnya apa? Contohnya air dengan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup. Ini adalah contoh-contoh campuran homogen yang jelas-jelas kita bisa melihat tercampur sempurna. Ya. Para siswa, campuran yang homogen biasanya disebut juga dengan larutan. Kalau sudah ada campuran homogen, berarti ada campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. 2. Keruh dan tidak tembus cahaya. 3. Terdapat endapan saat didiamkan. 4. Pencampurannya tidak merata. Ya, pencampurannya tidak merata. Nah, ini bagian campuran heterogen di mana suspensinya, ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya pasir dalam air. Koloid. Ya, jadi campuran heterogen ada suspensi dan koloid. Ukurannya partikel 1 sampai 100 nanometer. Contohnya susu, butiran susu, darah, dan asap. Ya, itu contoh-contohnya. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan basa, larutan asam, larutan garam. Ya. Kita pelajari indikator asam basanya. Indikator asam dan basa. Indikator alami yaitu bunga sepatu, kol ungu, kunyit, bunga mawar. Sedangkan indikator buatan itu contohnya metil merah dan petalin ya. Kemudian indikator universal
Contohnya adalah indikator buatan yaitu kertas lakmus, ada biru dan merah. Ya, ini adalah contoh dari indikator universal. Lalu yang terakhir indikator asam basa dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Ya, ini alatnya. Para siswa, kalau kita buat bagan pemisahan campuran itu ada 7, ya. Jadi campuran itu bisa dipisahkan. Yang pertama dengan filtrasi, kedua dengan sentrifugasi, yang ketiga dengan distilasi atau penyulingan, yang keempat pakai kromatografi, yang kelima sublimasi, yang keenam evaporasi atau penguapan, dan yang ketujuh adalah atraksi magnetik. Bisa kalian buka pada buku biru, ya, buku biru, buku IPA kelas 7. Kita kupas satu persatu. Filtrasi, ya. Metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran hidrogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring, ya, menyaring. Contohnya pada gambar ini, ya. Baik, rangkaian alat filtrasi dalam bentuk ini. Nah, ada corongnya, corong penyaring, kertas saring, kemudian residu, Erlenmeyer, tabung Erlenmeyer dan fitrat, ya. Ini contohnya. Baik, sekarang yang kedua, pemisahan dengan cara dua adalah sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya apa? Sel-sel darah merah yang dapat dipisahkan dari plasma darah, ya. Ini alatnya, alat sentrifugasi, ya, seperti magic jar. 3. Distilasi atau penyulingan. Apa itu distilasi? Merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah, ya. Kemudian contohnya memisahkan aseton dengan air, ya, memisahkan aseton dengan air. Nah, ini rangkaian alat destilasinya. Nah, ini seperti ini. Ada termometer, ada sumbat pada labu, ini labu alas bukit, kemudian statip atau besi untuk menahankan supaya tegak. Kemudian batu didih, kemudian alat pendidih, air keluar dari sini, dari kondensor, kemudian masuk ke dalam labu Erlenmeyer, dan ada di bawahnya ada campuran destilatnya, ya, seperti itu. Ini adalah rangkaian alat destilasi. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini contohnya alatnya seperti ini. Ini dalam bentuk animasi, ya, kartun seperti itu. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim, ya. Ini alatnya. Nah, ini alatnya. Baik. Yang keenam, penguapan atau evaporasi. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya.
Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan berbentuk kristal. Ya, seperti ini. Nah, terakhir nomor 7, atraksi magnetik. Ini biasa yang kalian lakukan dahulu waktu kecil, ya. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contohnya memisahkan serbuk besi dari pasir. Nah, ini pasti kamu sudah bisa melakukan, ya. Kalau saya pernah mencari paku kecil dengan menggunakan magnet seperti ini. Nah, para siswa, untuk perubahan materi kita akan belajar pada materi kedua, di mana nanti ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, kemudian ada juga perubahan kimia. Demikian para siswa, kita akhiri materi bab 3, materi pertama tentang klasifikasi materi dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan nanti kalian mengerjakan tugas 5 IPA 7 bab 3 semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.